Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Uatas. Di aplikasi Uatas ini limitnya bisa sampai dengan 50 juta di tahun 2024 ini ya. Di tahun sebelumnya itu hanya 10 juta. Ini sudah naik 5 kalinya ya. Oke, silakan untuk teman-teman yang tertarik silakan ikutin video ini ya. Nah, kemudian nanti ini klaimnya mereka ya, promonya mereka akan disetujui dalam waktu 5 menit. Tapi ini kita harus buktikan ya, bener nggak sih 5 menit cair atau enggak ya. Nah, kemudian untuk proses pengajuannya itu mudah, jadi hanya isi informasi pribadi, isi informasi KTP, kemudian nanti akan dananya masuk ke rekening. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di belakang ya, silakan simak video ini sampai akhir. Nah, teman-teman yang tertarik silakan download saja aplikasinya, ada di Play Store ataupun App Store ya. Dan yang penting teman-teman ya, aplikasi ini adalah aplikasi yang legal, berizin dan diawasi oleh OJK ya. Jadi semua data yang kita berikan di sini adalah aman. Terkait bunga dan denda juga sudah diatur oleh OJK, tidak boleh terlalu tinggi. Terkait penagihan juga sudah diatur ya, tidak boleh semena-mena. Semuanya ada aturan di OJK. Nah, teman-teman silakan buka Play Store contohnya seperti ini ya. Tulisannya adalah Uatas.2 pinjaman dana online dari PT Plus Ultra Abadi. Silakan install, biasanya memakan waktu kurang lebih setengah menit ya. Dan setelah diinstal silakan buka aplikasinya, langsung muncul tampilan seperti ini ya, pinjaman hingga 50 juta. Ini belum limit kita ya, kita harus isi data untuk mendapatkan limit ya. Kita klik yang ajukan segera. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphone ini adalah nomor handphone kita yang kita pakai sehari-hari, karena nomor handphone ini akan merekam nilai untuk menentukan limit kita berapa ya. Jangan menggunakan nomor handphone yang baru dibeli, jangan menggunakan nomor handphone yang sudah tidak aktif, apalagi nomor handphone orang lain ya. Oke, silakan isi, kemudian klik langkah selanjutnya. Kemudian akan ada kode verifikasi ke nomor handphone yang tadi kita masukkan. Silakan isikan di sini dan kita juga diminta untuk membuat kata sandi. Buatlah kata sandi 6-16 karakter. Hindari menggunakan tanggal lahir ya. Silakan dibuat, kemudian kita klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah kebijakan privasi atau syarat dan ketentuan. Silakan baca. Intinya sih semua yang ada di sini harusnya tidak menjebak ya. Ini adalah sesuai aturan yang ada di OJK ya. Kita langsung saja klik setuju dan lanjut. Kemudian muncul ketampilan awal lagi seperti ini. Nah, ini kita kembali klik lagi yang ajukan segera. Nah, kemudian di sini kita isikan informasi pribadi. Statusnya silakan dipilih, kemudian jenis kelamin juga dipilih, status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan, penggunaan dana, dan juga email serta alamat ya, silakan diisi. Setelah semua diisi, silakan klik kirim. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memasukkan kontak darurat. Dua kontak darurat teman-teman ya. Silakan pilih namanya siapa, nomor handphonenya, dan juga hubungan. Hubungannya nanti dipilih yang sesuai ya, misalkan keluarga, saudara, kerabat, orang tua, pasangan, atau apapun silakan dipilih ya. Diisi 2 kali. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa OJK melarang pinjol untuk menagih ke kontak darurat. Kontak darurat ini hanya mereka hubungi jika si peminjam tidak bisa dihubungi saat mereka punya tunggakan. Dan tidak boleh menagih ke kontak darurat ya, hanya menanyakan saja yang keberadaan. Oke, setelah diisi silahkan klik langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita upload foto KTP ya. Silahkan masukkan KTP-nya di sini. Pastikan KTP teman-teman harus terlihat jelas tulisan dan juga fotonya. Kemudian difoto di tempat yang terang ya. Tetapi tidak boleh silau, tidak boleh ada cahaya yang justru membuat foto KTP kita tidak terbaca ya. Kemudian nanti saat foto pastikan itu posisinya sejajar dengan bingkai yang ada ya. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh juga terlalu dekat sampai kepotong ya. Setelah di foto, teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pastikan lagi nomor KTP dan juga nama yang muncul di sini adalah sesuai KTP kita. Kalau sudah sesuai berarti proses fotonya sudah berhasil, tetapi kalau belum sesuai silakan ambil foto KTP ulang ya. Kemudian kita klik kirim. Kemudian kita diminta untuk verifikasi wajah, kita siapkan wajah kita, pastikan di tempat yang terang. Kemudian kita dilarang untuk memakai topi, kacamata, masker, atau penutup wajah yang lain ya. Termasuk rambut juga tidak boleh menutup wajah kita. Silakan di tempat yang terang, kemudian pastikan juga internetnya lancar agar tidak terputus di tengah jalan. Kalau sudah siap silakan klik mulai verifikasi. Nah, nanti pastikan wajah kita ada di posisi yang lingkaran. Kemudian kita ikuti instruksinya, misalkan disuruh berkedip, disuruh geleng kanan, geleng kiri, kemudian nunduk ataupun buka mulut ya, silahkan ikutin saja. Nah, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Verifikasi wajah berhasil, kita klik saja yang selanjutnya. Nah, kemudian kita diminta juga untuk memasukkan
nomor rekening kita, pastikan nama yang kita masukkan adalah nama kita sendiri. Antara KTP yang kita upload dengan nomor rekening itu harus sama ya, tidak bisa menggunakan rekening orang lain. Silakan masukkan nama, nama bank, dan juga nomor rekeningnya. Nah, untuk nama banknya itu ada banyak ya, silakan pilih yang muncul di listnya. Ada BCA dan macam-macam ya, Maybank, BNI, OCBC, dan lain-lain, semuanya, hampir semuanya ada ya. Silakan pilih. Nah, kemudian akan muncul limit pengajuannya ya. Ini hanya 1 juta ternyata ya. Oke, nggak apa-apa karena hanya KTP ya. Kita lanjut saja. Jangka waktunya 70 hari. Kemudian di bawah itu ada total pengembalian 1.283 ya. Jadi pinjam 1 juta, tenor 30 hari, mengembalikannya 1.283. Nah, teman-teman silakan pertimbangkan. Kalau ini dirasa berat, silakan berhenti di sini. Kemudian kalau teman-teman merasa masih sanggup, nyaman, silakan lanjutkan. Nah, untuk yang detailnya, rincian pinjaman itu kita bisa klik ya, kita lihat isinya. Nah, seperti ini ya. Nominal diterimanya 1 juta, ada PPN 3.000 sekian, kemudian ada bunga dan biaya layanan 280. Nah, ini mungkin masih oke ya, tetapi yang jadwal pembayaran teman-teman harus perhatikan betul. Jangan sampai nanti kaget ya. Karena kalau kita baca, cicilan pertamanya itu adalah 899.388. Ini hampir 90% dari dana yang kita terima. Tidak tahu kenapa prosesnya caranya kok seperti ini ya. Ini pasti akan memberatkan para peminjam ya. Untuk teman-teman yang masih sanggup silahkan lanjutkan karena mungkin memang ada ya orang yang hanya meminjam untuk 1 bulan gitu ya dan sudah punya uangnya tidak masalah. Tapi untuk yang uangnya belum tersedia 90%, belum tersedia segitu ya silahkan pertimbangkan jangan lanjutkan. Karena kalau dilanjutkan uangnya nanti tidak ada justru akan kita dapat denda yang lain-lain ya. Biayanya nambah lagi ya. Oke, untuk yang masih nyaman silahkan klik lanjutkan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, pengajuan pinjaman berhasil. Silahkan teman-teman cek berkala ya di rekeningnya, nanti waktunya harusnya tidak lama ya, sesuai klaim mereka hanya 5 menit. Ya, tapi mungkin kita ceknya sejam 2 jam ya, tapi harusnya tidak sampai sehari atau lebih ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Uwatas.